Pagi. Oke, pagi Oke. Mbak. Apakah suara saya terdengar? Saya dengar. Oh ya, itu Mas Janu udah bilang kedengaran. Ya. Oke. Orang kok enggak, Mas? So? Bisa, Mas? Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Suara Oh, saya pagi, terdengar pagi. jelas? Jelas. Oke, Jelas, Mbak. baik. Selamat datang di Zoom meeting dengan tema edukasi terkait komitmen anti kecurangan pemerintah Kabupaten Pati. Dan pada pagi hari ini izinkan saya membukanya dengan satu buah pantun. Boleh ya Bapak Ibu sekalian ya? Boleh, Pak Eda. Boleh, Ya, boleh. anak bujang membawa parang, pergi ke kebun menebang pisang. Tiada guna berbuat curang, karena membuat hati tak pernah tenang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan semangat pagi kami haturkan kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir pada kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberkati kita semua dan memberikan nikmat sehat dan juga keberkahan yang lainnya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama-tama saya akan mengaturkan salam kepada yang terhormat Bapak Agus Eka Wibowo SPAM, APTMM, selaku Inspektur Daerah Kabupaten Pati, yang sedianya akan membuka acara pada pagi hari ini, tetapi karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan, pagi ini belum bisa bergabung dalam acara Zoom meeting. Dan yang kami hormati narasumber kegiatan Zoom meeting pada hari ini yaitu narasumber yang pertama Bapak Sutikno ST selaku Inspektur Pembantu 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Selamat pagi Bapak Sutikno. Selamat pagi, Mbak Eda. Oke. Dan narasumber yang kedua Bapak Alfonsus Riko Rinaldi, SST, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Pati. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Endang. Ya, bisa menyapa semua peserta Zoom meeting pagi ini, Pak Riko. Ya, Dan tentu saja yang kami banggakan dan kami utamakan seluruh peserta Zoom meeting pada pagi hari ini selaku penyedia barang dan jasa. Dan Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Endang Purwati yang akan memandu acara Zoom meeting pada pagi hari ini dengan tema edukasi terkait komitmen anti kecurangan pemerintah Kabupaten Pati dari awal sampai dengan selesai. Bapak dan Ibu sekalian, kita memanjatkan doa terlebih dahulu kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua, serta menjadi ilmu yang bermanfaat dan upaya bersama kita dalam pemberantasan kecurangan. Mohon izin saya memimpin doa. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga rahmatnya memberkahi kita semua, negara kita tercinta, amin. Dan perlu kami sampaikan dalam kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini akan kami share link kehadiran. Jadi dimohon Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Dan untuk sesi tanya jawab akan kami buka setelah penyampaian materi oleh dua narasumber pada pagi hari ini. Ya, itu di chat telah kami share. Untuk link kehadiran, mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi. Oh, oke. Baiklah, Bapak dan Ibu tanpa perlu berlama-lama lagi untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama dan saya yakin Bapak dan Ibu penyedia tidak asing dengan narasumber kita yang pertama ini.
Dengan ciri khasnya ya Pak ya, seperti punya kumis Gatot Kaca. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sutikno ST? Kepada Bapak Sutikno ST disilakan. Oke, terima kasih, Mbak Ya, Eka. udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kabag PPJ, Pak Riko, dan Pak Arief Pujianto, sudah Wis, melayani, masang background-nya piye? Kan wis. serta teman-teman rekan dari Ini wis pelaku tak. usaha atau penyedia dan teman-teman dari tim admin dari Inspektorat, moderator Mbak Eda, serta hadirin yang pada pagi hari ini bisa mengikuti Zoom ya terkait dengan tema mencegah kecurangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama rekan-rekan penyedia. Jadi dasar dari pelaksanaan kegiatan edukasi ini adalah mungkin yang pertama bisa ditampilkan, Mas. Jadi Pergub ya tentang Pergub nomor 25 ya tahun 2024 tentang pedoman pengendalian kecurangan pemerintah Kabupaten Pati. Ya. Kemudian yang kedua berita acara dari pembahasan akhir ya BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Pati ya kemarin tanggal 27 Juni 2024 tentang diagnostis assessment fraud control plan bahwa salah satu area perbaikan yang harus dilakukan adalah memberikan ya edukasi terutama kepada penyedia barang jasa berkaitan dengan komitmen anti kecurangan ya di Pemkab Pati. Kita bahas mungkin ini sekedar pengetahuan saja bahwa definisi kecurangan ini ya sesuai dengan di Pergub yang sudah dibakukan ya adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur ya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ya, atau mengakibatkan kerugian daerah dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti teman-teman rekan penyedia ketahui, dalam kecurangan pengadaan barang jasa itu bisa dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi ya, apabila terdapat tiga hal tadi. Jadi ada unsur perbuatan melawan hukum, kemudian memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu beberapa hal tentang definisi kecurangan. Next. Ini tadi saya sampaikan terkait dasarnya ya, terkait dengan regulasinya. Next. Terkait dengan database ya, statistik ya dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan jenis perkara, sumber data dari KPK ini per Januari 2024. Ada beberapa jenis ya perkara tahun 2023 itu mulai dari jenis perkara pengadaan barang jasa, perizinan, gratifikasi, kemudian sampai dengan merintangi proses KPK. Itu jumlah perkara tertinggi yang pertama ada di gratifikasi atau penyuapan. Kemudian yang kedua adalah pengadaan barang jasa. Next. Nah, terkait dengan itu tadi, teman-teman penyedia, terkait dengan kebijakan ya, nasional ya, pengadaan barang jasa sesuai Inpres itu, terkait dengan produk UMK 40% pengadaan barang jasa ya, itu dari UMKM ya. Kemudian beberapa hal kebijakan tersebut seperti kita lihat di dalam layar, dalam paparan tentang fokus pada 2020.
dan 2024 kemarin adalah lebih ke pengawasan di e-purchasing ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat jumlah produk sesuai data di dalam rilisnya Strana KPK kemarin, pemberantasan korupsi di 2022 ada 903.481 produk. Di 2023 ada 3 juta 958.735. Kemudian kalau kita lihat jumlah transaksinya ya 2022 itu 534.807 transaksi. Kemudian di 2023 meningkat ya 1.866.620 sekian ya. Kemudian jumlah transaksi secara nominal angka ini di 2022 sebesar 83 triliun lebih. Kemudian di 2023 ada 188 triliun 900 sekian ya. Jadi terjadi peningkatan sangat tinggi sekali, lebih dari 100%. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, terkait dengan fokus tingginya transaksi ya, jadi lebih kepada pengawasan di purchasing itu tadi. Ini beberapa hal terkait dengan beberapa masalah terkait dengan lemahnya pengawasan ya, di seperti kasus mulai dari Bupati, Meranti, kemudian Wali Kota Bandung, kemudian Kaltim ya, modus-modus. Jadi ini masuk kategori korupsi ya. Itu yang pertama, perjalanan umroh ini contoh ini diidentifikasi masuk dalam modus kecurangan yaitu kecepatan transaksi ya. Jadi ini pun tidak mencerminkan bahwa itu semuanya kecepatan transaksi itu punya motif kecurangan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kebetulan ya dilakukan temuan di lapangan seperti itu. Kemudian transaksi yang kedua yaitu modus yang kedua transaksi PPK ke penyedia yang sama dan berulang. Ini diidentifikasi sebagai modus-modus yang kedua itu tadi. Kemudian kasus yang ketiga, jadi perubahan harga ya mulai dari 70 sampai 80% sebelum transaksi. Jadi ini seperti tidak wajar ya. Lanjut. Kemudian ini juga oleh APIP ya, terkait dengan pengawasannya tadi yang pada tahun ini fokus ya sesuai dengan strana SPK-nya yaitu di e-purchasing ya. Jadi APIP ini memiliki akses terhadap data transaksi dan operasional pengelolaan katalog ya. Kemudian ini harus bisa dilakukan setiap saat, betul ya. Tidak perlu nunggu proses pengadaan selesai ya. Kemudian mengidentifikasi perilaku tidak wajar ya dan baik dari sisi penyedia dan PPK. Untuk terkait dengan paket yang strategis, saya kira sudah berjalan di 2023 maupun 2024 ini ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Mas. Ini beberapa hal besar yang terkait dengan hanya beberapa hal yang kita sampaikan ya terkait dengan penyebab terjadinya dari sisi kecurangan di PBJ-nya yaitu saya kira teman-teman sudah tahu mungkin di bagian PBJ khususnya. Jadi lemah di proses perencanaan dan program dan anggaran saya kira ini memang perlu menjadi tantangan tersendiri ya. Baik. Kemudian yang kedua itu minimnya sumber data ya dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas barang dan jasa. Saya kira kalau titik kritis dan potensi korupsi, terutama kecurangan dalam pengadaan barang jasa ada beberapa titik.
Dan ini sudah mungkin berulang kali ya disampaikan. Saya hanya mungkin mengingatkan kembali ya buat rekan-rekan mungkin pelaku usaha untuk sebagai gambaran atau pengetahuan ya. Mulai dari perencanaan pengadaan barang jasa ya, kemudian persiapan pengadaan, mulai persiapan pemilihan, kemudian proses pemilihannya sendiri, kemudian proses tanda tangan kontrak, pada pelaksanaan kontrak, serah terima, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Next. Nah, ini di titik-titik perencanaan pengadaan barang jasa, seringkali beberapa hal kita temukan, identifikasi kebutuhan tidak mencerminkan kebutuhan real, sampai dengan proyek sudah dijual terlebih dahulu. Nah, ini praktek-praktek yang sering kita temukan di lapangan, sampai dengan harga dasar yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Next, please. Ini di tahapan persiapan ya, yang sering kita temui. Namun saya yakin kalau di waktu proses pengadaan yang dikelola oleh PPJ, saya juga pernah menjadi pelaku pengadaan di situ. Saya kira lebih sesuai dengan ketentuan ya di dalam tahapannya. Kemudian sampai dengan marka HPS, ini di ranahnya PPK, kemudian izin HPS juga ini menjadi ranah PPK juga. Kemudian unleashing-nya, saya kira unleashing ini sepanjang yang sudah saya pribadi lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati di dalam dokumen pemilihan. Lanjut. Kemudian ada upaya menghalangi. Nah, ini saya meyakini dan di Pati tidak terjadi hal tersebut ya, Bapak Ibu. Cuman ini praktek yang terjadi di lapangan ya. Kemudian penggantian dokumen, Pokja tertutup, saya kira nggak mungkin ini dilakukan oleh teman-teman Pokja, cuman di area lain kita nggak tahu ya. Kemudian pengumuman tender hanya kelompok tertentu, nah ini secara gambaran secara luas ya. Sanggahan tidak ditanggapi, ya, kalau di Pokja, KPBJ ditanggapi semua, saya yakin, saya juga pernah menjadi pelaku. Kemudian untuk penetapan sengaja ditunda eksposnya atau publikasinya, ini tidak terjadi kalau di Padi. Oke. Lanjut Mas. Kemudian tidak melakukan pengisian BA, oke. Kemudian sampai dengan spek disusun mengarah kepada penyedia, oke. Ini Suara hilang Mas Tek. Ke unmute itu. Ke mute ya. siap. Ini suaranya bisa ya didengar ya. Oke, sampun Mas Tek. Oke, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan penyedia beberapa hal ya terkait dengan beberapa fakta yang terjadi di lapangan ya secara umum, gambaran-gambaran masalah ya, persiapan tadi mulai perhitungan volume, kemudian pemecahan paket dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini di proses pemilihan ya. Ya, saya kira clear kalau di Pojau KPPJ ya. Lanjut. Ya. Nah, ini menjadi ruang lingkup dari pejabat pendatangan kontrak ya, hal-hal yang sering terjadi mulai tandaan kontrak yang tidak sesuai jadwal atau ditunda, kemudian kontrak tidak dilengkapi jaminan pelaksanaan ya, kemudian tanggal surat jaminan pelaksanaan setelah tanggal kontrak. Insya Allah ini tidak terjadi di Pati, namun kasus ini terjadi secara umum ya. Oke, lanjut Mas. Ya. Ini juga beberapa problem permasalahan terkait dengan pelaksanaan kontrak. Ya. Lanjut Mas. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di tahapan serah terima juga ini sama, ini fakta-fakta di lapangan. Lanjut. Ya. Oke. Nah, ini di tingkat pengawasan ya, pengendalian pekerjaan ini.
suap kepada auditor atau BPKP atau inspektorat untuk menghilangkan temuan audit, kemudian pelaporan tidak jujur ya, sampai dengan meloloskan bukti-bukti akuntansi yang tidak benar. Next. Nah, ini beberapa hal yang memang harus upaya-upaya untuk mencegah terkait dengan kecurangan pengadaan barang jasa. Ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, integrasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran BPJ. Ya. Saya kira kalau ini sudah ada sistem mungkin yang seperti kita ketahui yaitu di aplikasi SIPD mungkin dengan segala problem dan masalah-masalah minornya, okay. Namun sudah tersedia untuk hal-hal terkait dengan integrasi ini. Next, Mas. Kemudian yang kedua adalah pentingnya ya integritas saat pelaksanaan tender. Saya kira ini clear dari pelaksanaan tender, 3 pelaku pengadaan mulai dari KPA, PPK, kemudian Pokja, okay, KPBJ, beberapa hal memang ini menjadi kunci atas komitmen terkait dengan integritas. Next. Kemudian untuk yang ketiga, integritas dalam pelaksanaan kontrak juga demikian. Ini ada 3 pelaku pengadaan ya terkait mulai dari PA atau KPA-nya, kemudian BPK, kemudian UKPBJ sendiri. Next. Yang terakhir ya, jadi terkait dengan simpulan karakteristik pengadaan barang jasa pemerintah ini adalah interaksi ya, Bapak Ibu sekalian, antara para pihak ya dalam kebutuhan penyedia barang jasa yang bersifat transaksional. Jadi potensi COI-nya atau konflik kepentingan ya, konflik of interest-nya sangat tinggi sekali. Ini berkorelasi positif dengan potensi korupsi atau kecurangan itu tadi. Ini yang diupayakan oleh KPK, beberapa hal tadi, mulai independensi untuk pencegahannya, sampai dengan optimalisasi peran kita di Inspektorat Kabupaten Pati, mulai sejak perencanaan dan hingga audit untuk kemanfaatan dari barang jasa. Next. Kemudian terkait langkah-langkah secara umum yang dilakukan oleh Inspektorat ya APIP di Kabupaten Pati, ini saat ini Inspektorat daerah Kabupaten Pati sedang melaksanakan proses ya sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan yaitu ISO 37001 2016 ya. Kemudian terkait probity audit untuk proyek-proyek yang strategis, kemudian review HPS juga, serta review PPJ, khususnya untuk yang paket-paket tender maupun purchasing. Naik kelas. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian secara singkat gambaran berkaitan dengan tema beberapa hal tadi ya tentang pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo Mbak Endah. Baik, terima kasih Pak Sutikno ST untuk materi yang telah disampaikan. Tadi telah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Sutikno ST terkait dengan kebijakan nasional pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengadaan barang dan jasa dari mulai tahapan perencanaan sampai dengan penandatanganan kontrak, serta telah dijelaskan juga terkait dengan pengawasan pengadaan barang dan jasa. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya
Materi yang kedua sekaligus penekanan terkait edukasi komitmen anti kecurangan pemerintah Kabupaten Pati yang selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber yang kedua dan pastinya sudah sangat familiar sekali ya buat Bapak Ibu penyedia semua yaitu Bapak Alfonsus Riko Rinaldi SST selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan Seda Kabupaten Pati. Kepada Bapak Riks disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati teman-teman dari Inspektorat Daerah, ada Mas Dik dan kawan-kawan, MC-nya Mbak Endang, ini kayak MC-nya Metro TV ini. Jadi standarnya Terima nggak kasih, standar Pak. kabupaten lagi ini. Melihat prolognya itu luar biasa ya. Yang saya hormati teman-teman dari penyedia yang hadir pada hari ini, kurang lebih hampir 20-an. Terima kasih karena yang diundang 80, yang datang 20 itu sudah luar biasa. Biasanya Iya, Pak. kurang dari 20. Jadi ya maklum ya Mbak Endang ya, karena sibuk penyedia ini banyak pekerjaan. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir. Jadi acara hari ini saya kira bagus untuk kemudian membangun komitmen anti kecurangan. Walaupun pada sisi tertentu, ya mungkin pandangan masyarakat, mungkin pandangan dari teman-teman penyedia, apa yang diharapkan dari sisi kecurangan itu belum kemudian didapat 100%. Cuma saya kira saya yang memimpin di bagian BPC dan teman-teman inspektur, saya kira punya strategi setiap tahun untuk kemudian memperbaiki untuk mencapai kesempurnaan. Dan hari ini kita laksanakan ini supaya kita sama-sama tahu apa yang diinginkan inspektorat, bagian BPC, dan kemudian teman-teman penyedia bisa meresponnya dengan tindakan-tindakan di proses pemilihan dan pelaksanaan untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita berbicara kecurangan, saya kira fondasi utamanya adalah perilaku, Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita sudah punya sistem banyak sekali. LPS itu tidak kurang-kurang untuk menyediakan gambaran makro terkait bagaimana pengadaan elektronik itu diperbaiki. Ya, ada e-purchasing, tender, dan kemudian perangkat hukumnya. Ternyata dengan tahu sendiri ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Irban 3 itu masih beberapa ada tindakan korupsi. Ya. Kemarin saya lihat di informasi di Kudus pun ada di Dinas Koperasi sudah diperiksa kejaksaan, dalam proses penyelidikan. Artinya apa? Perangkat yang sudah dibangun luar biasa, baik dari inspektorat tadi ada SMAP, ya, sistem manajemen anti kecurangan, ya, berdasarkan ISO, dan kemudian di pengadaan sudah dibangun ekosistem yang luar biasa. Sekarang fondasi utamanya adalah perilaku, Bapak Ibu sekalian. Ya. Perilaku kita di internal, di bangun BWC terus kita perbaiki sampai pada tentu ketika ada orang mungkin tidak percaya bahwa kita tidak korupsi di bagian BPC, maka apa yang kemudian pengen saya buktikan kepada Bapak Ibu sekalian, penyedia adalah membuktikan bahwa itu benar-benar bisa kita lakukan. Okay? Jadi kalau kemudian di lapangan ternyata ada teman-teman bagian BPC di sini menerima suap, silahkan WA ke saya dan besok saya akan grounded ya teman-teman dari bagian BPC yang menerima suap. Berapapun nilainya, Okay? Sehingga mohon maaf ada beberapa kesan di lapangan ketika teman BBC ketemu jenengan di lapangan menghindar, saya kira itu upaya kemudian supaya tidak terjadi komunikasi dan transaksi terhadap Bapak Ibu sekalian penyedia. Okay. Kemudian kalau kemudian kita tahu bahwa fondasinya adalah perilaku, maka perilaku ini kalau kita batasi terhadap individual kita itu juga sulit sekali karena kita punya kehidupan di kantor, punya kehidupan rumah. Dan kemudian kalau kemudian ini menjadi satu kesatuan, di rumah ini nggak bisa kemudian kita kontrol dengan sistem apapun. Bisa ketemu dengan penyedia, bisa ketemu dengan siapapun, dan transaksi itu bisa dilakukan. Cuma kita di bagian BPC, saya kira teman-teman inspektorat juga sama. Ketika orang berperilaku curang, saya akan tahu sekali. Karena apa? Dari tatapan mata itu sudah kelihatan. Kayak orang jatuh cinta ini, supaya saya jatuh cinta sama Mbak Endang ya, sudah tahu. Kalau Mbak Endang itu jatuh cinta dengan saya. Sama dengan orang curang ini. Artinya dari tatapan mata itu sudah berbeda Pak Ibu sekali.
Apalagi kalau kemudian tindakan-tindakan sehari-hari yang sifatnya kita di pengadaan sudah elektronik, saya kira sudah akan kemudian kelihatan. Sehingga sistem yang dibangun sekarang bukan menjamin orang untuk kemudian berkurang 100% korupsinya, tapi memudahkan dalam proses investigasi dan penyelidikan. Apalagi sekarang inspektorat sudah punya direct langsung audit ke purchasing, ke PL, ke tender, dan macam-macam. Saya kira sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Oke, tinggal kemudian keinginan untuk memperdalam, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Mari sama-sama membangun suatu ekosistem karena di pengadaan itu banyak sekali parameter dan kemudian stakeholder yang kemudian melingkari pengadaan ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita masing-masing supaya tidak terlibat ke dalam proses itu. Kalau kemudian sudah punya etikat untuk tidak terlibat, atau punya etikat untuk mencegah secara pribadi masing-masing, saya kira itu menjadi start awal yang baik. Jangan mengharapkan orang lain kemudian berubah, kalau kemudian diri kita sendiri kemudian tidak mau berubah atau menjadi pionir untuk kemudian berhenti atau kemudian memperbaiki tingkah laku terhadap proses pengadaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita berbicara apa yang kemudian dilakukan oleh inspektorat, saya kira ada step pertama pencegahan yang kemudian menjadi fondasi awal, maka ada edukasi seperti ini. Cuma kalau kemudian dicegah nggak bisa, ya mau tidak mau ada tindakan deteksi dini, investigasi, dan kemudian ada tindakan-tindakan lain yang kemudian sudah diatur baik dari sisi auditor maupun dari sisi keuangan negara maupun dari sisi pengadaan sekalian. Nah, kalau kita kemudian memframing proses pengadaan ini kalau tidak ada curang, semua masuk ke perdata. Kalau kemudian kita hanya berbicara sisi administrasi, yang menjadi masalah adalah sudah ada ruang lingkup perdata ini dan administrasi negara itu yang kemudian di dalamnya ada tindakan-tindakan pidana. Sehingga perdebatan terkait dengan perdata dan tata usaha negara, administrasi negara ini menjadi hilang karena ada tindakan pidana seperti yang disampaikan oleh Mas Jack tadi. Saya kira ada 3 tadi terkait dengan perbuatan melawan hukum, kemudian ada kerugian negara, yang kemudian akan dikeluarkan oleh hasil akhir dari teman-teman inspektorat, BPKP atau BPK, bagus sekalian. Nah, kalau hubungannya dengan penyedia, karena pengadaan itu ada 4 step proses, mulai dari perencanaan, persiapan, kemudian pemilihan penyedia, dan terakhir pelaksanaan, maka yang menjadi core bisnis dari teman-teman adalah di pemilihan dan pelaksanaan. Oke, pemilihan dan pelaksanaan. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada penyedia yang kemudian masuk ke perencanaan, artinya tidak dalam rangka mendapat pekerjaan sebagai konsultan perencana, nah ini akan menjadi pintu gerbang utama dalam terjadinya kecurangan. Karena apa? Ya sudah men-setting dari awal, kan gitu. Maka mau tidak mau bergeraknya penyedia adalah di pemilihan dan kemudian di pelaksanaan. Di pemilihan itu ada skop proses pengadaan yang kemudian sifatnya itu direct langsung di PL, di purchasing dan macam-macam, dan ada yang kemudian tender. Di tender, apa yang menjadi kendali kita di bagian PPJ, saya berkomitmen terhadap proses persyaratan Bapak Ibu sekalian. Maka di proses persyaratan kita di PBJ itu sangat taat terhadap proses yang kemudian ditetapkan LKP. Tidak ada persyaratan tambahan. Karena persyaratan tambahan itu harus dipertanggungjawabkan secara ketentuan dan secara hukum, tidak hanya menambah. Maka tidak ada dukungan di sini. Mungkin teman-teman yang sudah tender sini tidak ada. Mungkin bisa temuin dengan di beberapa daerah lain, tapi di sini tidak ada. Bisa ditemui dengan terkait dengan dukungan. Dan itu sudah kita pertanggungjawabkan terhadap BPK, terhadap proses audit yang kemarin aja yang paling dekat nih. Ada 2 kali dan kita diaudit 2 kali, tidak ada proses penambahan persyaratan, dan itu menjadi komitmen kita untuk membuka. Cuma saya sampaikan ke teman-teman penyedia, mohon kerjasamanya. Ketika proses pemilihan sudah kita buka dengan standar yang baik, mohon di pelaksanaan juga komitmen. Karena harga pemenang itu ditentukan, penawaran harga jenengan sendiri yang menentukan. Ketika jenengan menang kita tetapkan, jangan kemudian tidak berkomitmen terhadap pelaksanaan.
Maka ada beberapa kasus yang terjadi di daerah lain, asal menang kemudian pekerjaan dijual, kemudian mencuri spek sehingga nanti ada temuan dari pihak auditor. Oke. Hingga untuk saat ini khusus proyek strategis karena kita juga diberi mandat oleh KPK, maka setiap bulan kita akan muter dan kita sudah mulai minggu ini ya kita muter ke teman-teman untuk kemudian menagih komitmen teman-teman terhadap penawaran yang ditawarkan. Oke. Jadi jangan sampai di lapangan itu nanti ada orang yang tidak dalam penawaran, oke, mau pelaksana maupun apapun, mohon maaf jika saya rekomendasikan untuk diusir, karena itu menjadi hal yang tidak baik, Bapak sekalian. Dan itu dalam rangka kemudian menagih komitmen Bapak Ibu sekalian dalam proses pemilihan yang sudah dimenangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Termasuk di PL dan kemudian purchasing, kemudian kita akan random. Kita akan melihat di lapangan seperti apa. Oke. Karena kita diberi mandat dan dievaluasi oleh KPK juga. Oke. Dalam proses untuk kemudian mengendalikan proses pengadaan yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau melihat gambaran besar terhadap proses pengadaan di Pati, yang paling besar adalah purchasing. Kemudian yang kedua adalah pengadaan langsung. Maka saya lebih kemudian menekankan terhadap proses yang ini. Nah, saya bersyukur bahwa proses sekarang mulai 2024 proses pemilihan dilakukan oleh jabatan fungsional, baik yang ada di sini maupun yang ada di PD. Sehingga standar proses pemilihan itu menjadi lebih naik. Tidak ada lagi temuan-temuan terhadap maladministrasi terhadap proses PL. Oke. Nah itu. Maka Bapak Ibu sekalian mohon saling menjaga proses ini untuk kemudian bertambah tahun, bertambah setiap bulan semakin naik standarnya. Tidak semakin menurun tapi semakin naik. Saya sendiri akan mengevaluasi kinerja dari teman-teman di Jafung yang kita tugaskan di semua OPD dalam rangka proses pemilihan ini. Apakah ada tindakan maladministrasi atau enggak? Kalau terjadi, maka kemudian kita akan diskusi. Karena proses terhadap gambaran besar pencegahan di kecurangan ini juga harus ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi, tidak ada lagi evaluasi dan tindak lanjutnya. Dan akan terjadi tindakan-tindakan tersebut secara berulang, Bapak sekalian. Maka saya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi terhadap personil-personil kami yang ada di internal maupun di luar yang memang melakukan tindakan kecurangan terhadap proses pengadaan yang terjadi. Dan saya kira di Pati sendiri sudah tidak segan-segan untuk memberikan sanksi daftar hitam terhadap teman-teman Bapak Ibu sekalian penyedia baik di pelaksanaan maupun di pemilihan. Kita tahu sendiri ya, tahun kemarin sudah ada yang kemudian di blacklist, kemudian beberapa tahun sudah ada di blacklist lagi, di kecurangan atau kong kali kong di tender, dan kita tidak segan-segan untuk kemudian itu. Oke. Dan saya harapkan bahwa dengan adanya sistem informasi kinerja penyedia yang kemudian bisa diakses di seluruh Indonesia, maka kita akan dorong PPK untuk memberikan penilaian jelek terhadap penyedia yang memang tidak berkomitmen terhadap apa yang sudah ditawarkan, Bapak sekalian. Sehingga itu bisa menjadi portofolio dari teman-teman penyedia yang memang tidak berkomitmen dan bisa dilihat oleh kabupaten kota atau pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. Okay. Maka Bapak sekalian, terakhir langkah-langkah kita terhadap proses tadi yang saya sampaikan, maka kita tidak hanya fokus ke mikro kita di internal maupun kita juga akan fokus ke makro pengadaan secara kabupaten. Strategi sudah kita terapkan bagaimana proses ini bisa berjalan cepat, tepat, dan kemudian bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Karena walaupun ada outputnya, kalau outcome-nya tidak bisa didapat, itu juga akan memberikan masalah Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita akan berusaha untuk kemudian setiap tahapan proses ini bisa dijalani maksimal. Sehingga hasil akhirnya akan maksimal. Tidak ada kemudian start yang tidak maksimal, kemudian menghasilkan hasil yang maksimal. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Oke. Artinya apa? Setiap tahapan kemudian kita akan berusaha mengevaluasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan kita akan mulai dari internal kita Bapak Ibu sekalian. Karena kita sadar bahwa ketika internal kami di bagian PPJ tidak baik, maka kita tidak akan bisa mengharapkan orang lain menjadi baik. Karena orang akan menuju kita jargoni, jargoni Pak, jenengan kan gitu. Sehingga itu menjadi komitmen kita untuk kemudian ke depan setiap tahun akan berusaha menjadi baik sesuai dengan apa yang
slide-nya masih tadi, berani jujur adalah hebat. Dan itu akan kita tunjukkan. Mungkin sedikit dari saya, Mbak Endang. Terima kasih Mas Tek dan teman-teman Irfan, di Irfan maupun dari Spektorat. Saya kembalikan ke Mbak Endang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Riko untuk materi atau lebih tepatnya ke penekanan ya Pak untuk terkait dengan komitmen anti kecurangan khususnya untuk pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi terima kasih Pak Riko. Dan Bapak Ibu, kita melangkah kepada sesi kita yang selanjutnya yang mungkin sesi ini yang paling ditunggu oleh Bapak dan Ibu yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui chatroom atau bisa langsung bertanya dengan menekan tombol handshake. Monggo Bapak dan Ibu penyedia. barangkali ada yang mau bertanya Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas. atau sudah cukup jelas untuk materi kita hari ini. Ya, tanya Pak. Baik. P. Sukawati, monggo Bapak. Ya, Bapak. ya, yang tadi Pak, yang dimaksud review HPS tadi loh Pak. Saya mohon petunjuk gitu. Itu ya. Review HPS ya Pak Danu ya. Pak Danu dari betul. TV Sukawati nggih, langsung Ya. dijawab oleh Pak Sutikno. Ya. Oke, langsung dijawab sama Pak Sutikno. Monggo Pak Sutikno. Mohon izin Pak Kabag PBG saya jawab. Nanti mungkin misalkan kurang Pak Danu biar ditambahi sama Pak Riko. Jadi terkait dengan review HPS, ini tadi penekanan untuk yang paket-paket strategis Pak Danu ya. Jadi paket strategis itu paket-paket yang masuk di daftar listnya di Kabupaten Pati tahun 2024 nih. Ya, ada 10 besar itu paket. Jadi yang kriterianya yang tender atau yang bernilai yang percaya saya mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau PL tidak dilakukan review Pak Danu. Jadi PL-PL itu prosesnya seperti yang sudah ada di ketentuan. Jadi kalau terkait PL ya internal di OPD masing-masing ya. Jadi PPK itu yang menetapkan HPS. Ya. Seperti itu Pak Danu. Apa jenengan masih bingung? Oh ya, saya kira kan gini Pak, HPS kan awalnya kan mungkin dari harga indeks ya atau apa itu analis ya. Yang saya maksud kan gini Pak, karena ya kondisi kenaikan harga-harga itu juga terpengaruh Pak dengan HPS Pak. Sehingga pengaruhnya gini. Jadi kita menawar tapi dengan bahan apa itu antara indeks bahan dan harga satuan itu kan dikondisikan dengan harga saat ini kan tidak sesuai. Nah, maka banyak kemungkinan banyak hasil-hasil yang dicapai itu kurang maksimal. Jadi contohnya harga keramik, harga sekarang itu tidak sesuai dengan yang di indeks sehingga penawarnya lebih rendah. Sehingga tidak sesuai gitu loh Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, jadi ini mungkin penekanan Pak Danu selaku penyedia PL ini ya. Pak Jenengan bicaranya PL ya Pak Danu ya ini ya. Ya, Selaku PL, ya, pelaksana PL, konstruksi ya. ya, Ya. konstruksi. Nah ya. Ya, Jadi ya. mungkin nanti bisa ditambahi Pak Bisanya Riko. PL aja Pak, karena Ya. bisanya PL mawon. Jadi prosedur terkait dengan teknis penyusunan HPS itu menjadi titik krusial pada pelaku pengadaan PPK ya Mas Janu ya. Jadi PPK khususnya untuk pekerjaan konstruksi itu memang di langkah-langkah terkait penyusunan HPS-nya tentunya mempertimbangkan yang pertama cek dulu ketersediaan DPA-nya. Jadi alokasi pagunya itu kira-kira berapa ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian apa yang mau direncanakan secara teknisnya. Kemudian tentunya PPK melakukan proses telusur data, analisis data, baik itu harga bahan dan upah di lapangan Mas Janu ya. Itu nanti jadi survei pasar itu menjadi
titik yang sangat krusial di dalam penyusunan HPS dan penetapan HPS yang menjadi sumber untuk tahapan pelaku pengadaan, pejabat pengadaan ya terutama nanti melakukan proses pemilihan. Jadi seperti itu Mas Danu. Jadi kata kuncinya adalah survei harga berbasis pasar saat ini. Yang jenengan keluhkan itu mungkin di tahapan pelaksanaan pengadaannya jenengan. Mungkin Pak Riko mungkin nambahi, monggo. Oke, terima kasih Mas Tek, Mas Danu. Oke, apa yang disampaikan Mas Danu terkait review HPS, saya kira ini kan sebagai sarana utama untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis yang kemudian kita usulkan ke Pak Bupati, karena proyek strategis itu harus penetapan SK Bupati, Mas Danu, sehingga proyek strategis itu yang memang berhubungan dengan dampak yang luas, perlu ada pendekatan yang berbeda. Oke, itu saya jelaskan dulu. Pendekatan berbeda itu ada beberapa yang kemudian kita lakukan internal di bagian BPJ, demikian juga yang melibatkan eksternal dalam hal ini adalah teman-teman dari Inspektorat Daerah. Nah, di Inspektorat Daerah itu ada beberapa hal yang kemudian dilakukan, termasuk salah satunya adalah review HPS, probity audit, dan beberapa hal. Yang terkait dengan review HPS, sebetulnya kalau kita berbicara kewenangan penetapan HPS itu adalah ada di pihak BPK-nya. Cuma supaya ini lebih objektif, maka ada pihak lagi yang punya kewenangan untuk mereview yaitu dari pihak auditor dan itu ada standarnya dari instansi pembinanya di BPKP atau BPK punya standar review tadi. Tapi pada prinsip utama ketika kita melaksanakan review HPS dan kita diskusi dengan teman-teman auditor itu adalah harga-harga yang sudah ditetapkan lewat mungkin ya BPK itu kan punya kepanjangan tangan dari pihak konsultan, ada engineer estimate ya, sebelum kemudian jadi owner estimate. Maka kadangkala konsultan perencana juga ditanya, yang krusialnya adalah apakah kemudian analisa yang ditetapkan dalam HPS itu sudah bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter ketentuan pengadaan barang jasa maupun parameter dari teman-teman auditor. Contoh yang paling sederhana adalah waktu penetapan. HPS itu kan ada waktu penetapan dan waktu penetapannya itu mengikat di proses pemilihan. Jangan sampai kemudian HPS-nya ditetapkan di Januari, milihnya di bulan Juli sudah nggak bisa akuntabel lagi. Oke, jadi untuk mengantisipasi yang disampaikan Mas Danu supaya harga ini bisa kemudian lebih bernilai atau bisa dipertanggungjawabkan di pelaksanaan, maka ada jangka waktunya. Jangka waktunya nggak boleh panjang-panjang. Dari 28 hari itu dari proses pemilihan sampai penetapan. Sehingga apa? Ya reliable terhadap pelaksanaan. Nah, maka itu juga dinilai dari teman-teman auditor. Kalau kemudian itu melebihi, maka harus ada survei ulang. Kan itu. Yang diminta adalah pertanggungjawaban survei ulang lagi. Harganya berapa ini? Kan setiap tahun, setiap hari bisa naik turun, naik turun, naik turun tadi. Nah, yang menjadi susah adalah konsultan perencana kadang-kadang copy paste, tidak melakukan survei. Nah, jadi masalahnya ada di teman-teman konsultan perencana, jangan sering-sering copy paste, sehingga silakan survei. Lah, survei itu mungkin tidak semua, tapi kepada mata pembayaran yang utama atau pekerjaan utama yang mungkin itu bisa disurvei, supaya lebih efektif nyambut gini kan gitu. Nah, setelah selesai, kemudian itu menjadi dasar. Artinya apa? Proyek strategis itu ada layer-layer untuk mendapatkan output yang baik. Salah satunya tadi review APS. Asal itu kemudian dilakukan dengan benar, saya kira harga-harga itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita, saya kira inflasi kita kan terkontrol sehingga kenaikan-kenaikan yang ada di kita di Jawa ini, saya kira tidak ada lompatan yang tinggi. Dan ketika di pelaksanaan ini, karena kita itu kan mazhabnya ini kontrak tunggal, sehingga mau tidak mau harga itu yang mengikat sampai dengan akhir kontrak. Berbeda untuk beberapa yang kontrak jamak yang kemudian bisa ada review harga lagi. Itu sedikit dari saya, Mas Cek, Mas Danu. Semoga ini memberikan sharing pengetahuan terkait dengan review APS. Terima kasih, saya Ya, kembalikan.
Oke, Ya, itu Ya, ya. bagaimana Pak Danu? Sudah cukup jelas ya, ya, jawaban dari narasumber kita pagi ini? ya, cukup jelas Bu. Yes. Terima kasih Oke. Oke, Pak baik. Mas Oke. Riko dan Pak Tik. Ya, Ya, semua pekerjaan itu terletak pada pengawasan, Mas. Kalau pengawasannya betul-betul ya, diperhatikan, ya pekerjaan berhasil dan aman lah. Ya, itu peran serta pengawasan yang penting itu dan kontrol itu. Kalau pengawasannya ketat, ya itu ya. aman lah. Ya, terima kasih Pak Tek dan Oke. Pak Ya, Riko, Bu Ya, Endang. ya, terima kasih Pak Danu. ya. Pertanyaan selanjutnya, Tahu monggo Bapak Ibu, juga. masih Ya, kita tunggu pertanyaannya. lagi. Kita kasih kesempatan satu kali pertanyaan. Ya. Monggo. Ya, saya kira sudah cukup jelas karena tidak ada lagi pertanyaan. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu. Tidak terasa sudah sampai kita di penghujung acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Akhir kata kami mohon maaf atas pelaksanaan kegiatan pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini dan kita berikan aplaus kepada dua narasumber kita. Ya. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada seluruh peserta yang berkenan hadir dan dengan antusias pada kegiatan pagi hari ini. Dan sebelum acara kami tutup, mari kita foto bersama ya. Silakan kita foto bersama. Mohon dinyalakan Kamera. dinyalakan kameranya Bapak dan Ibu sekalian. Kita gaya juga ya. Gaya mengepal. Monggo Bapak dan Ibu dinyalakan semua. Ya, Open kamera. open kamera, CV Abadi Makmur belum, Arsila, Aza Catering, Kevin Bingits, Kering dingin ya. oh Karin Bingits, mohon maaf. Karin Bingits, monggo Bapak Ibu semua bisa on cam. Oke, udah cukup. Oke, kita siap. Di hitungan 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jika di awal acara tadi saya buka dengan pantun, maka izinkan saya untuk menutup acara pada pagi hari ini dengan pantun juga. Mata segar memandang alam, tubuh segar di saat menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup Zoom meeting ini dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko, Pak Peci, Ari Peci, dan teman-teman penyedia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya.